Jadi saya doakan seluruh konten kreator ataupun youtuber pemula yang menonton video ini cepat sukses dan cepat dimonetisasi dan cepat mendapatkan gaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya di DM Channel yang akan berbagi seputar youtuber pemula. Untuk kali ini saya akan memberikan sebuah cerita tentang perjalanan saya mulai nge-YouTube itu tentunya di channel yang pertama. Dan perlu rekan-rekan semuanya ketahui bahwa saya ini mempunyai 4 channel. Dan kelima channel yang ini. Kalau channel yang ini adalah channel yang saya rubah yang tadinya semua video saya itu kena konten berulang. Jadi video-videonya di akun ini saya rubah semua, disisakan hanya satu video itu yang nggak kena klaim hak cipta ataupun konten berulang. Jadi ini adalah untuk analisa channel perubahan apakah nantinya akan diterima atau tidak dengan channel ini. Sekarang saya akan membagikan cerita di mana saya menjadi seorang konten kreator dari desa ya, yang tidak punya pengalaman apa-apa dan tidak punya perangkat yang bagus kayak orang-orang lain. Saya sekali lagi di sini hanya menggunakan handphone sebagai alat pengambil video dan untuk editing video. Baiklah, untuk sahabat dan rekan-rekan semuanya, saya akan mulai bercerita. Waktu itu saya berbuat akun YouTube pertama kali itu pas lagi COVID, itu di 2019 kalau nggak salah, 2019 akhir di bulan Desember saya membuat akun campuran. Itu isinya sebetulnya akun campuran. Terus hampir setiap hari saya mengupload video dengan penonton paling tinggi itu 100. Nah, selang 3 bulan, kisaran di bulan Februari akhir, saya mengupload salah satu video dengan durasi yang cukup panjang, itu 25 menit. Dan gak nyangka banget untuk video yang itu saya di 3 hari mendapatkan 18.000 tayangan. Itu untuk di 3 hari pertama. Dan lanjut lagi sampai 7 hari saya sudah mendapatkan 50.000 tayangan. Nah, kalau nggak salah itu di 10 hari umur video itu saya sudah memenuhi syarat monetisasi. Sedangkan sebelum upload video itu saya subscriber pun saya baru mempunyai 400 subscriber. Dengan satu video itu saya mendapatkan 2.200 lebih subscriber dari satu video dan mendapatkan 4.000 jam tayang. Mungkin nggak nyampe 4.000 sih, karena dari video-video sebelumnya saya sudah ngumpulin kurang lebihnya itu 700 jam selama 3 bulan. Sudah ngumpulin 700 jam tayang selama 3 bulan. Berarti dari satu video itu kurang lebihnya itu 1.300 jam. 3.300 jam maksud saya. Nah, waktu itu umur channel saya di bulan Maret, April saya langsung mendaftarkan monetisasi. Dan alhamdulillah pendaftaran monetisasi saya tidak sulit. Langsung diterima. Dan saya pun merasa bangga sekali. Karena waktu itu saya nggak tahu setelah monetisasi itu harus apa, harus bagaimana. Kirain saya setelah channel kita dimonetisasikan, kita langsung tinggal terima gaji saja. Tadinya saya berpikir seperti itu. Ternyata setelah kita monetisasi, di sini kita harus mengumpulkan $10 untuk kita bisa mengajukan PIN Google AdSense. Tetapi masih dengan video itu, nggak nyampe 10 hari saya sudah mendapatkan $10. Kalau nggak salah itu 5 hari saya sudah mendapatkan $10 dengan satu video. Masih dengan satu video itu. Karena waktu itu saya belum upload lagi. Nah, setelah saya mengajukan PIN Google AdSense, 25 hari berikutnya saya
sudah menerima PIN Google AdSense yang pertama. Nah, dari mulai menerima PIN Google AdSense, saya mulai memverifikasikan rekening. Saat itu saya mulai memverifikasikan rekening, dan saat verifikasi rekening saya juga masih bingung juga karena masih ada kode yang saya harus masukkan yang dari YouTube sudah dikirim, katanya 3 digit angka. Karena saya tidak tamat untuk bacanya, saya cari di email, ini kirim kemana YouTube, kok nggak ada kiriman kode dari YouTube. Ternyata kalau teman-teman nanti tidak dibaca semuanya pasti seperti saya. Jadi jangan sampai teman-teman bingung. Kode yang dikirimkan 3 digit itu adalah kode yang dikirimkan ke rekening kita. Jadi begini, YouTube ataupun dari AdSense itu mengirimkan di angka di bawah Rp200. Nah, setelah itu saya printkan ke bank dan saya melihat mutasi terakhir. Mutasi terakhir itu ada 3 digit angka. Sekian rupiah, pokoknya segitu. Lalu saya masukkan dan langsung dikonfirmasi rekening Anda telah terverifikasi. Dari mulai penerimaan PIN Google AdSense dan memverifikasikan rekening selesai, di situ saya sudah mempunyai di analisis channel saya itu sudah mempunyai Rp900.000. Tetapi itu belum dikirim ke AdSense kita. Nah, lanjut lagi saya membuat video lagi yang hampir sama dengan video yang sebelumnya yang viral itu. Saya membuat video itu kurang lebih 15 menit dan saya upload lagi. Temanya hampir sama dan di tempat yang sama. Namun tidak semua video walaupun temanya sama, tempatnya sama bisa viral seperti video yang pertama itu tidak. Tidak bisa seperti itu. Kalau begitu mungkin orang-orang bakal ngagunuk buat konten di sana. Rekan-rekan tahu ngagunuk membuat konten itu mungkin jadi berkumpul di satu tempat gitu ya, berkumpul di satu tempat untuk membuat konten bersama-sama karena tempat itu bisa viral. Tapi tidak seperti itu. Untuk konten itu saya upload hanya mendapatkan view ataupun hanya mendapatkan penonton 500, itu sudah sampai 5 hari baru mendapatkan 500. Namun video yang sebelumnya yang viral itu masih terus berlanjut, setiap harinya hampir ada 1000 tayangan bahkan lebih dari satu video itu. Pokoknya video itu nyampe terakhir kalau nggak salah itu 190.000 tayangan untuk video itu. Nah, lalu saya lihat lagi ke analisis dengan video-video yang lainnya sudah mungkin terbawa dengan video yang satu, jadi penasaran orang lain itu mengklik video yang lain. Jadi video yang lain juga ikut lumayan agak naik viewsnya. Nah, setelah 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan setelah penerimaan PIN, itu pas di tanggal 25 atau 24, saya lupa ya, ada email dari AdSense kalau saya sudah dikirim uang ataupun dari AdSense sudah dikirim ke rekening Anda, seperti itu. Kalau nggak salah kata-katanya seperti itulah. Pokoknya seperti itu. Nah, lalu saya bahagia banget ya, ceria banget saya waktu itu karena saya mendapatkan gaji pertama saya. Nah, saya pergi ke bank ngecek saldo, ternyata saldonya belum masuk. Jadi dari mulai menerima email bahwa uang saya sudah ditransfer ke rekening, itu belum nyampe ke rekening saya sebetulnya. Saya bingung, aduh jangan-jangan ini ada yang error ataupun yang salah. Saya nanya ke teman waktu itu, udah tunggu aja 2 hari. Saya tunggu 2 hari, ternyata pas dicek lagi ke sana, betul sudah dikirimi uang itu untuk gaji pertama saya. Itu saya sangat bersyukur sekali karena saya merasa bangga dengan diri saya sendiri
dengan alat yang sesederhana ini, hanya menggunakan handphone dan juga tanpa kita menggunakan gimbal, kita pegang nggak pakai tripod, kita kayak video kayak gini-gini, videonya begini itulah goyang-goyang, videonya jelek, tapi alhamdulillah ada yang menghargai dengan uang ataupun bisa menghasilkan uang waktu itu. Maka dari itu saya itu sangat bahagia yang sangat luar biasa. Nah, mungkin itu sekilas untuk cerita saya dari mulai mempunyai konten yang pertama dan di channel yang pertama. Jadi begini teman-teman semuanya, untuk yang dimonetisasikan kemarin itu adalah channel yang ketiga. Channel 1, channel 2, dan channel 3 itu saya hanya satu AdSense-nya. Jadi tidak satu channel, satu AdSense. Namun untuk yang channel ini, jika nanti memang dimonetisasikan, saya akan tambah lagi AdSense-nya. Jadi cukup 3 akun dalam satu AdSense. Nah, seperti itu mungkin perjuangan saya selama membuat konten YouTube. Intinya ketika kita pertama membuat konten itu pinginnya upload dan upload, saya tidak menghiraukan itu ada yang nonton ataupun tidak, yang penting saya upload. Bahkan kalau nggak salah ada yang sampai 1 bulan itu viewsnya cuma 10. Tapi setelah mendapatkan video yang viral itu berarti udah sampai 50 lebih video saya, lebih dari 50 video saya, baru mendapatkan 1 video yang viral. Dengan video itu, video-video yang lain pun jadi ikut punya views yang naik, mungkin dari kepenasaran orang ataupun direkomendasikan oleh YouTube ke video yang itu. Pokoknya dari keseluruhan video saya tidak ada yang kurang dari 5.000 setelah mendapatkan 1 video yang viral itu. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, untuk YouTuber-YouTuber pemula, saya memberikan konten yang kemarin, emang real di konten yang kemarin, pendapatannya itu seperti itu. Jadi kalau views kita kecil, tidak tinggi, ya pendapatannya seperti itu. Tapi kita kalau mendapatkan konten yang meledak kayak gitu, kita punya 3 aja dalam 1 bulan konten kayak gitulah, kita udah cukup mungkin untuk gaji kita di YouTube. Namun kita tidak bisa prediksi YouTube itu sistemnya seperti apa sih, konten apa sih yang bisa viral. Sebetulnya konten yang saya bikin itu saya juga bingung entah dari mana itu bisa menjadi spiral itu. Padahal saya hanya membuat 1 konten di salah satu tempat, itu tempatnya juga di perkebunannya, di tengah-tengah perkebunan, cuman itu ada air-airnya gitu, air terjun. Tapi bukan tempat wisata, itu hanyalah saya pingin aja nge-vlog ataupun membuat vlog di sana. Jadi untuk rekan-rekan semuanya tetap semangat ya, walaupun di video-video yang kemarin saya mungkin mengupload video dengan kategori YouTuber pemula, itu pendapatannya seperti itu. Pendapatannya hanya katakanlah per hari itu bisa 3.000 rupiah. Itu dengan jumlah tayangan, kalau menurut saya itu enggak sedikit-sedikit amat, karena bisa dirata-ratakan tayangan kita per videonya itu lebih dari 1.000. Tapi ketahuilah, untuk 1.000 views itu hanya 3.500 rupiah per 1.000 tayangan. Itu untuk konten yang seperti kemarin, konten saya itu yang di channel kemarin itu konten peternakan. Entah untuk konten-konten yang lain saya juga bingung, karena ada di video saya yang lagi diceritain ini, ada yang 1.000 viewsnya itu nyampe 8.000, ada yang 9.000. Jadi nggak tahu saya yang buat mahal RPM-nya itu dari mana, saya nggak tahu. Jadi buat rekan-rekan semuanya semangat aja, yang penting konsisten menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Karena jika kita menjadi orang lain ataupun kita mengambil karya orang lain, itu berbahaya untuk channel Anda. Saya ingetin lagi, jangan sampai menggunakan konten orang lain
baik itu audio apalagi itu videonya. Bikinlah konten dengan diri sendiri, dengan ide sendiri, dengan kreativitas sendiri. Jadi ketika kita nanti mendapatkan uang, itu akan merasa bangga karena itu karya kita sendiri. Walaupun jelek, tetapi orang lain bisa menghargai karya kita sampai menjadikan uang, itu sangat bangga sekali menurut saya. Dan alhamdulillah untuk 3 channel saya sudah monetisasikan, dan masih di channel utama saya yang pertama, mungkin dari channel itu yang agak mending pendapatannya. Rekan-rekan semuanya, di samping kalian juga konsisten buat konten, terus berusaha, dan jangan lupa untuk rekan-rekan semuanya, tetaplah berdoa karena kita mencari rezeki yang halal ataupun kita mencari rezeki yang terbaik. Baiklah rekan-rekanku semuanya, untuk saat ini saya nggak akan ngambil tayangan-tayangan tangkapan layar itulah. Di sini saya cuma ingin cerita saja untuk memotivasi rekan-rekan youtuber pemula seperti saya ya. Seperti saya, pendapatan dari YouTube-nya itu kecil, nggak bisa gajian setiap bulan, itu mas berarti channel kita masih kecil ya pendapatannya. Ya, jadi perlu rekan-rekan juga ketahui bahwa saya nggak bisa setiap bulan gajian ya, tapi terkadang bisa juga gajian, tapi kadang-kadang nggak nyampe ke 1.300.000 tuh nggak nyampe. Ada yang 1 bulan baru nyampe 1 juta, jadi kita harus tunggu lagi bulan depan baru kita gajian. Tapi kadang-kadang belum 1 bulan juga sudah ada yang nyampe target 1.300.000, tapi tetap gajian kita di kisaran tanggal 21 sampai tanggal 25. Itu kisaran kita menerima gaji dari YouTube, ataupun kita menerima transferan dari Google AdSense ke rekening kita. Terima kasih kepada semuanya yang sudah support untuk channel ini. Di channel ini saya nggak perlu banyak editing lah, kita bicara seadanya saja. Jadi di channel ini mudah-mudahan aja ada yang jadi manfaat rekan-rekan semuanya. Apa sih tujuan kita untuk membuat konten? Yang pertama mungkin untuk menghasilkan uang, bukan? Ya, semua juga seperti itu. Dan untuk di channel ini, sebetulnya ini channel yang dijadikan motivasi. Oh, bukan motivasi, ini yang dijadikan percobaan. Karena channel ini adalah channel yang ditolak monetisasi. Tapi semua videonya saya hapus dan diganti dengan video-video edukasi seperti ini. Di sini saya tidak akan membuat orang itu menjadi melihat wah, ataupun saya nggak bakal edit-editan di video ini. Saya akan berikan apa adanya. Mudah-mudahan aja dari video ini bisa ada manfaatnya kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan ada yang menjadi inspirasi ataupun motivasi untuk youtuber pemula. Walaupun tidak ada, ya nggak apa-apa. Yang penting saya lagi merubah channel ini supaya apakah bisa dimonetisasikan atau tidak setelah ganti video. Cukup sampai di sini rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan dengan cerita panjang tadi rekan-rekan semuanya bisa termotivasi. Jadi walaupun pendapatan kita kecil, walaupun pendapatan kita sedikit, kita harus tetap bersyukur. Jadi saya doakan seluruh konten kreator ataupun youtuber pemula yang menonton video ini cepat sukses dan cepat dimonetisasi dan cepat mendapatkan gaji. Saya akhiri videonya sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.